Bab 861. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Di ujung tangga, seorang gadis cantik muncul. Aura gadis itu tidak kuat, dan wilayahnya tidak jelas, tetapi basis budidaya tetua agung cukup tinggi untuk mengetahui tingkat budidaya gadis itu secara sekilas. Emas, tubuh emas yang terhormat. The Great Elder sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Tetua, apa yang kamu katakan? Penatua Zhang di belakang tampak bingung, basis budidayanya jauh lebih buruk daripada penatua pertama, dan dia tidak dapat melihat menembus alam wanita itu. Saya telah melihat tubuh emas yang mulia. Penatua Agung tidak menanggapi Penatua Zhang, tetapi terus membungkuk kepada gadis di ujung tangga, atau membungkuk dalam-dalam. Yang mulia memiliki tingkatan, dan tubuh emas adalah yang tertinggi. Penatua Agung bukanlah yang mulia emas, dan yang mulia berpangkat rendah harus memberi hormat kepada yang mulia berpangkat tinggi, yang merupakan etika dasar dalam seni bela diri. Ketakutan, Penatua Zhang juga tertegun sejenak, tidak peduli apa yang terjadi, dia dengan cepat membungkuk, bahkan lebih dalam dari Penatua pertama. Tetua Agung telah memberi hormat padanya, apalagi yang dia pikirkan. Siapa mereka? Gadis itu memandangi naga gemuk di bawah tangga dan bertanya. Mereka adalah tetua sekte ini, dan mereka ingin pergi menemui kakak laki-laki. Kata Fei Long, apakah kamu punya janji? Gadis itu bertanya lagi, menyimpan. Tidak, Tetua Agung dan Penatua Zhang terkejut pada saat yang sama, dan berkata pada saat yang sama. Tanpa membuat janji, kamu tidak bisa bertemu Tuan Muda. Gadis itu berkata dengan ringan. Tapi, aku punya sesuatu yang mendesak untuk menemui Lu Chen. Tetua Agung tersipu sebelum dia mengucapkan kalimat seperti itu. Tidak mungkin, gadis kecil di atas adalah tubuh emas yang terhormat, dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. Meskipun Tetua Agung juga seorang yang mulia, pangkatnya sangat rendah. Di hadapan tubuh emas asli yang mulia, dia harus merendahkan dirinya. Dan Penatua Zhang bahkan bukan seorang yang mulia, apalagi. Tuan Muda sedang mundur, tidak ada janji, dan tidak ada yang terlihat. Kata gadis itu, biarkan dia naik. Tepat ketika Tetua Agung merasa malu, sebuah kata datang dari lantai 3, yaitu suara Lu Chen. Dengan persetujuan Lu Chen, gadis itu menyingkir ke arah kedua tetua. Penatua Zhang tidak tahan lagi, dan memberikan suara kepada Penatua Agung, Penatua Agung, apakah gadis kecil itu benar-benar seorang yang terhormat? Ini bukan yang mulia biasa, tapi yang mulia emas. Tetua Agung menggema sambil berjalan, saya tidak tahu dari mana Lu Chen ini berasal. Ada yang mulia alkimia peringkat 9 di bawahnya sebagai murid, dan patung emas yang mulia di atasnya sebagai pelayan. Besar sekali tunjukkan, sangat kuat, menurutku dia bahkan lebih kuat dari orang suci. Prestise, Penatua Agung, Lu Chen dikawal oleh yang mulia tubuh emas, jadi dia sama sekali tidak takut dengan sekte Changyu. Penatua Zhang mengirimkan transmisi suara seperti ini lagi. Itu hanya yang mulia tubuh emas, mungkin tidak menakuti sekte Changyu, mereka juga punya. Ketika sesepuh agung berjalan ke lantai 2, transmisi suara terputus, karena seluruh tubuhnya bergetar, dan tidak ada suara yang dapat dikirim. Di lantai 2, ada bukan hanya satu gadis, tapi 10. 10 yang mulia emas. Dia bertanya-tanya apakah dia terpesona atau berhalusinasi. Lu Chen sebenarnya memiliki 10 patung emas sebagai pelayan, sialan ini terlalu tidak nyata. Apa konsep 10 yang mulia emas? Itu bisa menyapu bersih seluruh gurun timur. Pada saat ini, dia melihat kembali ke arah Penatua Zhang dan merasakan wajahnya terbakar. Apa yang saya katakan tadi terlalu mematikan. Lu Chen tidak hanya memiliki satu pelayan, tetapi 10 pelayan, semuanya bertubuh emas. Sungguh hebat tragedi. Wajah ini kena, sayang sekali menamparkan wajahmu sendiri. Namun, wajah Penatua Zhang kosong. Hatinya terkejut, dan pikirannya kosong. Di mana dia bisa melihat rona merah di wajah tetua pertama? Saya telah melihat semua yang mulia emas. The Great Elder dengan cepat membungkuk dan memberi hormat, bahkan tidak berani bernapas. Penatua Zhang mengikuti di belakang. Apapun yang Penatua Agung lakukan, dia akan melakukannya. Dia sudah mati rasa sampai ke titik mekanis. Pada saat itu, Lu Chen membawa 10 pelayan keluar dari alam rahasia Xingluo, tetapi Penatua Zhang tidak ada di sana. Karena taruhan dengan Lu Chen, Penatua Zhang kalah, tetapi Penatua Zhang tidak memotongnya. Oleh karena itu,
Penatua Zhang tidak ingin melihat Lu Chen, jadi dia kembali ke sekte lebih awal, dan tidak melihat adegan di mana Yang Mulia Tang memperlakukan 10 pelayan seperti ini. Selain itu, 10 pembantu adalah anggota ras roh, dan identitas mereka sensitif. Karena berbagai pertimbangan, sekte lain tidak berani mempublikasikan hal ini, sehingga tidak ada rumor di luar. Lebih penting lagi, setelah Wan Yan dan yang lainnya kembali ke sekte, mereka juga mengambil inisiatif untuk membantu Lu Chen menjaga rahasianya, jadi Penatua Zhang tentu saja tidak mengetahuinya. Jika tidak, kejadian saat ini tidak akan terjadi. Penatua Zhang pasti akan mencegah Penatua Agung membobol loteng Lu Chen. Kedua tetua itu membungkuk sepanjang jalan, berjalan melewati 10 pelayan dengan gemetar, dan kemudian melewati lantai 2. Setelah naik ke lantai 3, dia melihat sebuah ruangan dengan pintu terbuka, dan Lu Chen sedang bermeditasi di dalamnya. Penatua Zhang, saya baru saja berkultivasi, dan saya berada pada saat yang kritis. Jika saya tidak punya waktu untuk menyapa Anda, saya harap Anda memaafkan saya. Ketika Lu Chen melihat kedua tetua muncul di pintu, dia memberi isyarat untuk memulihkan diri, lalu bangkit sambil tersenyum, dan menyambut kedua tetua itu masuk. Ini adalah Penatua Agung dari Rumah Presbiterian. Penatua Zhang tidak peduli apakah Lu Chen berpura-pura sedang berlatih atau tidak, dan segera memperkenalkan Penatua pertama kepada Lu Chen. Murid Lu Chen, saya telah bertemu dengan Tetua Agung. Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan buru-buru memberi hormat kepada seorang pejuang untuk menunjukkan rasa hormatnya. Saya tidak tahu untuk apa Tetua Agung datang ke sini. Sejujurnya, waktu Lu Chen di Sekte Tao Xuantian singkat, dan dia tidak mengenal Penatua Agung, hanya Penatua Zhang. Dia tahu bahwa Penatua Zhang akan datang, tetapi dia tidak keluar dengan sengaja. Dia secara khusus meminta Firefox dan 10 pelayan untuk memberikan 2 pukulan kepada Penatua Zhang, untuk mengejutkan Penatua Zhang, dan tidak mengganggu kultivasinya di masa depan. Tetapi saya tidak menyangka bahwa orang yang datang bersama Penatua Zhang ternyata adalah Penatua Agung dari Rumah Penatua, jadi mereka menyusul Ma Wei sekarang. Lu Chen, pengadilan tetua menerima pesan dari Sekte Changyu. Mereka berharap kamu akan memenuhi janjimu dan menendang Sekte Changyu dalam waktu 3 bulan. The Great Elder berbicara dengan lembut, seperti seorang tetua yang penuh kasih sayang yang merawat seorang junior. Faktanya, dia siap memarahi Lu Chen, dan kemudian secara pribadi mengantar Lu Chen ke Sekte Changyu untuk menemaninya. Namun, setelah 2 pukulan berturut-turut, terutama setelah melihat 10 pelayan Lu Chen, dia melupakan semua kata-kata omelannya, dan hanya kata-kata baik yang terlintas di benaknya. Adapun untuk mengantar Lu Chen ke Sekte Changyu, tidak, sama sekali tidak ada ide seperti itu. Kalau begitu, beritahu Chang Yuzong, aku, Lu Chen, akan melakukan apa yang aku katakan, dan aku akan datang dalam waktu 3 bulan untuk menantang murid sejati terkuat mereka. Lu Chen mengangguk dan berkata, ya, Tetua Agung menjawab, dan berkata lagi, namun, sekte-sekte Changyu tidak mudah untuk ditendang. Murid sejati terkuat mereka disebut Qian Lang, yang merupakan bakat seni bela diri terkenal di tanah air timur. Kekuatan tempurnya adalah begitu kuat sehingga bisa melawan mereka yang berada di alam kesengsaraan surgawi. Tidak apa-apa, selama dia berada di alam dewa pemurnian, aku berani menantangnya. Lu Chen mengatakan ini, dia yakin dengan kekuatan tempurnya sendiri, dan dia juga yakin bisa menembus beberapa posisi lagi dalam waktu 3 bulan. Tetapi kamu hanya memiliki alam abadi tingkat pertama, dan Qianlang telah lama dikabarkan sebagai 5 bentuk pemurnian para dewa. Perbedaan alam antara kamu terlalu jauh, dan sulit bagimu untuk mengalahkan Qianlang. Tetua Agung tidak hanya membujuk, tapi juga menepuk dadanya dan berkata, sebenarnya, dengan perlindungan rumah tetua kita, kamu tidak perlu pergi. Bahkan jika kemarahan Sekte Changyu datang, rumah tetua kita mampu membelinya, dia. Menurutnya, jika Sekte Changyu berani merobek wajah mereka dan mengirim seseorang untuk menangkap Lu Chen, mereka pasti tidak mampu membelinya. Lu Chen dikawal oleh 10 orang terhormat bertubuh emas yang mampu menyapu seluruh wilayah Desolasi Timur, jadi apa yang ditakuti oleh Sekte Changyu? Sebaliknya, Penatua Zhang diam-diam menatap Penatua pertama dengan tatapan jijik di matanya. Apa artinya menindas yang lemah dan takut pada yang keras? The Great Elder adalah perwakilan klasik. Mata menghina Penatua Zhang tidak diperhatikan oleh Penatua yang fasih, tetapi oleh Lu Chen. Akibatnya, Lu Chen merenung dalam hatinya, mengapa Penatua Zhang membenci Penatua pertama.
Meskipun Penatua Zhang bertaruh dan menolak untuk mengaku kalah, karakternya tetap baik, jika tidak, dia tidak akan menunjukkan sikapnya untuk melindungi Lu Chen ketika Lu Chen menghadapi musuh yang kuat. Tetapi Penatua Zhang datang bersama dengan Penatua pertama, tetapi dia tiba-tiba membenci Penatua pertama. Saya khawatir niat awal perjalanan tetua pertama bukanlah untuk membujuknya agar tidak pergi ke Sekte Changyu dengan baik. Menurut gaya rumah tetua yang biasa, saat menghadapi Sekte Changyu, dia selalu pemalu. Pada saat itu, rumah tetua meminta Lu Chen untuk berpartisipasi dalam billboard, dan Lu Chen tahu bahwa rumah tetua tidak memiliki tulang punggung, jadi dia berlutut dan menjilat Sekte Changyu. Kali ini, Lu Chen menghapuskan Cui Ling, kepala murid inti dari Sekte Changyu, memenggal kepala murid sebenarnya dari Sekte Changyu, dan mengancam akan menendang Sekte Changyu. Akankah pengadilan tetua menanggung kemarahan Sekte Changyu demi dia? Pergilah bermimpi. Dimungkinkan untuk menangkapnya dan pergi ke Sekte Changyu untuk menebus kesalahannya. Rumah tetua itu pengecut seperti anjing, dan penanggung jawabnya, Tetua Agung, sama sekali tidak dapat dipisahkan darinya. Jangan melihat penampilan Tetua Agung sekarang sebagai bandit berdarah besi, tapi di belakang punggungnya, dia mungkin tipe pengganggu yang paling ditakuti. Seperti kata pepatah, prajurit yang mengamuk, sarang yang mengamuk. Hanya jika Tetua Agung itu seorang pengecut, dia akan meminta nasihat seluruh tetua. Pada saat ini, Lu Chen juga memahami banyak hal. Tetua pertama mungkin ketakutan oleh 10 pelayan, jadi dia berubah pikiran untuk sementara. Maka, niat awal perjalanan sesepuh agung itu mudah ditebak. Jika Anda ingin melihatnya, Tetua Agung dari rumah tetua yang bermartabat, Anda cukup mengirim seseorang untuk memanggilnya, mengapa datang ke sini secara langsung. Kemungkinan besar tangkap dia, dengan mudah. Orang baik, Tetua Agung yang bermartabat benar-benar melakukannya sendiri, dia punya wajah. Untungnya, gengsi yang dia berikan kepada Penatua Zhang juga jatuh ke tangan Penatua Agung, sehingga orang tua itu tidak berani bertindak sembarangan. Lalu, jika Anda tidak menggali lubang untuk dikuburkan oleh Tetua Agung, Anda akan menyia-nyiakan usaha Tetua Agung. Saya tidak khawatir tentang gelombang kering dan gelombang basah. Saya hanya khawatir Sekte Changyu tidak memperhatikan seni bela diri dan mengirimkan orang-orang kuat dari alam kesengsaraan surgawi, jadi saya tidak akan bisa bertarung, mereka. Lu Chen melirik ke arah Tetua Agung, dan menghela nafas dalam-dalam, tetapi saya telah mengatakan bahwa Sekte Changyu menendang gerbangnya, jika Anda tidak pergi, sekte lain akan mengetahuinya, dan mereka akan menertawakan Sekte Xuantian Dao. Itu, kamu tidak bisa mempermalukan sekte. Tetua Agung merasa bahwa apa yang dikatakan Lu Chen masuk akal, dan setelah memikirkannya, dia tersenyum, mengapa kamu tidak mengambil 10 yang mulia emas di lantai 2 untuk memastikan bahwa Sekte Changyu akan memperlakukanmu sebagai leluhur. Petik 2, ini bukan 10 yang mulia emas, mereka adalah 10 pelayanku. Lu Chen mengoreksi, ya, 10 pelayan. Tetua Agung tertawa dan segera menyetujuinya. Tetua Agung juga telah bertemu dengan 10 pembantu. Berdasarkan budidaya Tetua Agung, dapat dilihat bahwa 10 pembantu bukanlah manusia. Kata Lu Chen, mereka terlihat tidak berbeda dengan ras manusia, tapi aura mereka adalah aura, jadi mereka pasti bukan ras manusia. Jika tebakanku benar, mereka pasti ras roh yang telah menghilang selama 100.000 tahun. Tetua Agung berkata demikian. Tebakan Tetua Agung benar, mereka adalah yang mulia emas dari ras roh. Lu Chen berkata, perlombaan roh belum lahir, dan mereka mengikutiku. Identitas mereka sensitif. Jika menyebar tanpa pandang bulu, itu akan menimbulkan masalah bagi sekte tersebut. Jangan khawatir, masalah ini bersifat rahasia dan tidak akan disebarkan sembarangan. Mendengar ini, Tetua Agung sangat terkejut, tapi dia tidak bertanya tentang masalah ras roh, tapi membuat janji seperti itu. Aku akan membawa 10 pelayan ke Sekte Changyu, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menunjukkan wajah mereka. Mereka hanya akan diam dalam kegelapan, dan mereka tidak akan bergerak sampai aku berada di saat kritis, dan jika mereka tidak bisa disingkapkan, mereka tidak akan disingkapkan. Satu hal lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Namun, saya khawatir Sekte Changyu akan menjadi tidak bermoral dan 10 pelayan akan terpaksa muncul untuk melindungi saya, jadi saya harus mengungkapkan identitas saya. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kemampuan aktingnya sangat baik, pikirkanlah, Sekte Xuantian Dao sebenarnya memiliki anggota ras roh tingkat tinggi, jika masalah ini akan disebarkan,
apa yang akan dilakukan ras monster. Memikirkan, Yao Zhu harus menebak bahwa ras roh telah lahir, dan mereka khawatir ras roh dan ras manusia akan bergabung dan melancarkan serangan terhadap ras manusia terlebih dahulu. Tanpa ragu-ragu, Tetua Agung berkata dengan cemas, adapun hutan belantara timur, hantu yang berkolusi dengan klan monster belum dibasmi, dan berbagai sekte belum siap. Begitu klan monster mengobarkan perang habis-habisan tingkat tinggi, maka kita akan mendapat masalah. Jadi, aku membutuhkan orang yang kuat untuk menemaniku, agar sekte Changyu tidak berani berbuat tidak bermoral, dan 10 pelayanku tidak perlu diungkap. Lu Chen membuat lingkaran besar dengan tetua pertama, dan setelah membuat tetua pertama pusing, dia akhirnya kembali. Saat ini, lubang telah digali, menunggu sesepuh agung masuk ke dalam. Lubang, siapa yang perlu kamu temani? Tanya sesepuh agung. Tentu saja itu kamu, tetua agung. Lu Chen berkata begitu, dan mulai mendorong orang tua itu ke dalam lubang. Ah, aku pergi. Orang tua itu terkejut. Di seluruh sekte Xuantian Dao, selain dari penguasa agung, satu-satunya orang dengan reputasi terbesar, alam tertinggi, dan kekuatan tempur terkuat adalah tetua agung. Lu Chen mengeluarkan topi besar yang tinggi dan menaruhnya langsung di kepala orang tua itu. Ya, tetua agung tidak hanya memiliki reputasi tinggi di sekte tersebut, tetapi juga memiliki reputasi yang hebat di luar. Semua orang kuat di sekte tersebut memberi jalan kepada tetua agung. Penatua Zhang tampaknya menyanjung penatua agung, tetapi dia sebenarnya adalah pisau buatan dewa. Baiklah, aku akan menemanimu jalan-jalan. The Great Elder mengenakan topi tinggi dan merasa tersanjung. Dia sangat bahagia di hatinya, dan meskipun pikirannya sedikit panas, dia langsung setuju. Lagi pula, ada 10 yang mulia emas yang mengawalnya dalam kegelapan, apa yang dia takuti. Aku sudah muak dengan kesombongan sekte Changyu di waktu-waktu biasa, tapi kali ini aku akan menemani Lu Chen ke sekte Changyu. Aku merasa percaya diri, dan menghela nafas lega. Tetua Agung jatuh ke dalam perangkap, dan Lu Chen merasa lega. 10 pelayan hanya memiliki negara, tetapi tidak memiliki kekuatan tempur, dan mereka tidak berguna, jadi mereka tidak akan dibawa ke sekte Changyu. Saat waktunya tiba, Tetua Agung akan berdiri sendiri dan membalikkan keadaan. Tetua Agung membuat janji dengan Lu Chen, dan pergi dengan perasaan puas. Puas telah menipu Tetua Agung, Lu Chen mengeluarkan peti mati batu berisi darah hewan, dan sambil berendam dalam darah hewan untuk menempa tubuhnya, dia berlatih 9 naga Gui Yijue. Sebulan kemudian, klik, terjadi ledakan di tubuh Lu Chen. Terobosan lagi, tempat ketiga di Sendai, sudah ada 3 kekuatan umur panjang, dan kekuatan tempurnya telah berlipat ganda beberapa kali. Selain itu, Lu Chen sedang melatih tubuhnya dengan merendam darah hewan, sambil berlatih, dan dia bisa menjaga keduanya. Alamnya telah ditingkatkan, dan tubuh fisiknya juga telah ditingkatkan. Sekarang tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dia telah melampaui level alam Xiantai, dan mencapai tingkat alam pemurnian dewa. Menembus posisi 2 Yuan, energi spiritual 70.000 kali dari Akademi Murid Inti mulai beradaptasi dengan kultivasi Lu Chen. Sekarang ketika menyerap energi spiritual, saya tidak berhati-hati seperti sebelumnya. Saya bisa menggambarnya secara terbuka, dan saya tidak perlu lagi khawatir keempat urat naga tidak mampu menahannya. Darah hewan di peti mati batu telah terkuras. Lu Chen menghentikan latihannya dan bangkit dari peti mati batu. Alih-alih mengisi kembali darah hewannya, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian bersih, dan turun ke lantai 2. Lagi pula, setelah sebulan retret, dia akan keluar untuk memeriksa dan melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya, dan berpura-pura menjadi agresif. Menembus 2 posisi Yuan berturut-turut dalam waktu sebulan, kecepatan budidaya ini bisa disebut cepat, dan diperkirakan tidak ada yang bisa menandinginya. Di lantai 2, 10 pelayan sangat gembira melihat Lu Chen turun, dan mereka berkumpul untuk melayaninya. Mereka mendorong Lu Chen yang kebingungan ke kursi malas, memukul punggungnya dan mengusap bahunya. Lu Chen menghela nafas, dan menikmatinya dengan nyaman untuk beberapa saat, lalu bangkit, menatap ke 10 pelayan, dan bertanya, apakah pertarunganmu kekuatannya jelas? Sudah jelas, ini tentang kekuatan tempur alam Tiangang. Kata Ling Yi, sangat rendah. Lu Chen terkejut. Kami baru saja mulai terbiasa dengan aura benua Yuanwu. Sudah bagus kalau kekuatan tempur. Kami bisa dikembalikan ke alam Tiangang. Kata Ling Yi, itu berarti kita memiliki bakat yang bagus dan pembuluh darah bela diri yang kuat,
jika tidak, kita mungkin akan jatuh ke alam asal sejati. Kata Ling Yi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatan tempurmu yang mulia? Lu Chen bertanya lagi, kami tidak tahu kapan kami akan sepenuhnya beradaptasi dengan aura benua Yuanwu, dan kapan kami akan pulih sepenuhnya. Ling Yi menggelengkan kepalanya, dan berkata, Tuan Muda, jangan khawatir, bakat kita tidak buruk, kekuatan tempur kita belum turun ke bawah, mungkin kita bisa pulih dalam 3-5 tahun. Kalian semua berada di masa keemasan kultivasi, hanya membuang-buang waktu jika hanya menunggu pemulihan. Lu Chen menghela nafas, ini tidak membuang-buang waktu. Kami merendam darah binatang itu tepat waktu dan berlatih latihan tubuh. Sekarang tubuh kami bersepuluh sudah jauh lebih kuat. Kata Ling Yi, kamu bisa berendam paling lama 2 jam sehari, dan sisanya masih terbuang percuma. Lu Chen mengerutkan kening. Tidak seperti yang lain, dia mempraktikkan seni 9 naga kembali ke 1, dan pembuluh darah naga dapat menahan energi darah hewan untuk waktu yang lama. Dia bisa berendam dalam darah hewan selama setahun tanpa masalah. Namun orang lain bisa berendam hingga 2 jam sehari, dan jika melebihi suhu tersebut, tubuh tidak akan mampu menahannya. Karena darah binatang yang dia siapkan ditambahkan dengan esensi darah Kaisar Bisman, dan memiliki energi yang besar, dan orang biasa tidak bisa merendamnya terlalu banyak. Mengapa Anda tidak menggunakan waktu luang Anda untuk mencoba melakukan latihan? Lu Chen berpikir sejenak dan berkata, Guru, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Kami belum terbiasa dengan energi spiritual yang rendah. Jika kami memaksakan diri untuk berlatih, kami tidak akan dapat mengaktifkan latihan tersebut. Kata Ling Yi, apa yang diperlukan untuk menyalakannya? Lu Chen bertanya, aura tinggi, Ling bersama-sama, apakah ada pilihan lain? Lu Chen berkata dengan marah, aura tertinggi di wilayah desolasi timur adalah 100.000 kali, di mana saya bisa menemukan aura yang sama dengan Linggu. Energi spiritual di sisi lain energi spiritual dengan mudahnya 100.000 kali lebih besar, yang sungguh menakutkan sampai mati. Pil mulia berkualitas tinggi dalam jumlah besar. Ling Yi berkata lagi, obat mujarab tingkat 10. Lu Chen mengerutkan kening, menggaruk kepalanya, tidak berdaya. Pil yang mulia adalah ramuan tingkat 10, yang kebetulan termasuk dalam tingkat tinggi. Kenangan alkimia dan pencapaian alkimia yang diwarisi oleh Lu Chen sangatlah agung, tidak hanya alkimia dari ramuan tingkat tinggi, tetapi juga ramuan tingkat super tinggi, dan ramuan terhormat secara alami akan disempurnakan. Tapi masalahnya adalah api binatang tidak cukup untuk memurnikan pil tingkat tinggi, dan api dari bawah diperlukan. Benih api bumi masih berada di dalam perut Yan Longmai, belum sepenuhnya dimurnikan, dan dia belum memiliki api bumi. Firefox telah menyempurnakan api bumi, tetapi Firefox adalah produk yang telah setengah jalan menjadi biksu, dan pencapaiannya dalam bidang alkimia tidak tinggi. Sekalipun ia dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi, ia tidak dapat memurnikan ramuan berkualitas tinggi. Masalahnya adalah, tidak ada kuil alkimia di Wastelen Timur, jadi tidak mungkin untuk menilai alkimia tersebut. Hanya ada satu tempat untuk menguji alkimia, dan itu adalah Zhongshu. Pergi ke benua tengah, sekarang bukanlah waktu yang tepat, juga bukan waktu yang tepat. Pil yang mulia tidak dapat dimurnikan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, tidak ada tempat untuk membeli pil tingkat tinggi. Pil yang dijual di Great Pill City paling banyak. 9 tingkat, dan tidak ada pil 10 tingkat. Tuan Muda, Anda tidak perlu membuat masalah, kami tidak terburu-buru untuk berlatih. Melihat Lu Chen mengerutkan kening, Ling Shi dengan lembut menjabat lengan Lu Chen, dan menghiburnya dengan lembut, kami merasa cukup baik di sini sekarang, mungkin kami akan segera terbiasa dengan energi roh yang rendah, dan kemudian kami bisa berlatih. Guncangan ini sebenarnya mengguncang Lu Chen ke dalam kegembiraan, karena dia memikirkan satu hal, praktik menyerap energi spiritual orang lain berbeda dengannya. Dia berlatih 9 naga kembali ke 1 Jue, yang membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, dan dia menghabiskan semua energi spiritual di setiap kesempatan. Yang lain hanya merokok sedikit, dan 10 pelayannya juga sama. Jika sejumlah kecil energi spiritual tinggi dapat diproduksi dan ditempatkan di satu tempat, 10 pelayan dapat berlatih. Walaupun energi spiritual dari urat energi spiritual tidak sebaik energi spiritual bawaan, namun yang dibutuhkan 10 pelayan adalah berlatih di lingkungan dengan energi spiritual yang tinggi dan kaya, belum tentu energinya tinggi. Bagaimana cara menciptakan aura tinggi? Lu Chen memikirkan sesuatu, inti vena dari vena energi spiritual. Inti vena ada di Chaos Orb,
dipengaruhi oleh Chaos Ki, telah tercerahkan sejak lama, dan banyak membantu Lu Chen di masa lalu. Tetapi setelah alam Lu Chen muncul, dia perlu menyerap banyak energi spiritual bawaan untuk berkultivasi, dan energi spiritual dari saluran energi spiritual rendah, yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, dan dia tidak memperhatikannya, itu untuk waktu yang lama. Dengan gerakan pikiran dan kesadaran, dia memasuki ruang Chaos Orb, dan menemukan pembuluh darah spiritual kecil di sudut. Pembuluh darah aura itu ditinggalkan oleh Lu Chen sebelumnya, tetapi sekarang panjangnya hanya 2 kaki dan tinggi setengah kaki, perlahan menggeliat di sudut seperti cacing putih. Kesadaran spiritual Lu Chen memasuki pembuluh darah energi spiritual, menemukan inti pembuluh darah kecil di dalamnya, dan berkomunikasi dengannya. Meskipun inti pulsa telah membuka kebijaksanaannya, kebijaksanaan spiritualnya jauh tertinggal dari Firefox, dan sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya. Lu Chen membutuhkan banyak waktu untuk menyampaikan pertanyaan dengannya, dan dia mendapat jawaban yang memuaskan. Lu Chen memberitahu Mai He bahwa dia membutuhkan aliran energi spiritual yang sangat padat, yang setidaknya ratusan ribu kali lebih kaya, dan bertanya apakah Mai Nu dapat melakukannya. Inti vena dapat dipulihkan, tetapi memerlukan banyak vena energi spiritual yang harus dikompresi untuk membuat vena energi spiritual dengan kepadatan tinggi. Lu Chen sangat gembira, meskipun pembuluh darah roh sulit ditemukan, masih ada beberapa di Wastelen Timur. Selain tanah, terdapat gua iblis, gua gelap, dan bahkan gunung Zhenshou, yang semuanya memiliki urat spiritual. Bahkan jika Lu Chen turun ke jurang gua iblis dan dunia bawah gua hantu, dia telah menemukan banyak urat energi spiritual, dan kedua tempat itu memiliki urat energi spiritual paling banyak. Selama vena energi spiritual berada di dekatnya, inti vena akan mengingatkan Lu Chen, tetapi Lu Chen merasa tidak ada yang perlu, jadi dia terlalu malas untuk membuang waktu untuk menggali. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, Lu Chen akan menggali sekitar 100 dari mereka di jurang gua iblis dan dunia bawah gua hantu. Bagaimanapun, cara ini bisa dilakukan, luangkan waktu untuk menggali urat energi spiritual di masa depan. Setelah mengobrol sebentar dengan 10 pelayan, Lu Chen turun sendirian, dan melihat bahwa Firefox masih berkonsentrasi pada alkimia. Ada banyak bahan obat dan pil hewani di sekitar Firefox, namun tidak banyak pil Jiwen Xiantai di sekitarnya. Itu karena festival besar akan datang secara rutin untuk mengambil semua pil Jiwen Xiantai yang dimurnikan oleh Firefox, dan kemudian membagikannya kepada saudara-saudara Legiun. Lu Chen tidak mengganggu alkimia Firefox, dia membuka pintu dan berjalan keluar, membawa Xiao Yu keluar dari Chaos Bed untuk mengeluarkan angin. Begitu Lu Chen keluar, napasnya melonjak, dan orang lain merasakannya, dan orang-orang keluar satu demi satu. Lu Chen mengambil posisi, dengan sekuat tenaga, siap berpura-pura menjadi agresif, memukul saudara-saudaranya, dan menyemangati orang-orang ini jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan tersingkir oleh zaman. Bos, namun, terobosan sangguan jin di alam abadi seperti terbang, dan promosi peringkat Yuan seperti bermain, yang sepenuhnya membalikkan persepsi Lu Chen tentang perbaikan pedang. Berapa banyak pil yang kamu minum setiap hari? Lu Chen menahan napas, dan bertanya pada Kuan Sheng tanpa ekspresi. Kuan Sheng bertanggung jawab atas logistik, dan semua sumber daya dialokasikan oleh Kuan Sheng. Jika Lu Chen tidak bertanya, kepada siapa Kuan Sheng bertanya? Untuk menyusulmu, setiap orang akan mengonsumsi lebih banyak pil, dan setiap orang akan mengonsumsi 5 pil Xiantai per hari. Kuan Sheng berkata begitu. Kalian gila? Itu pil Jiwen Xiantai, obatnya sangat ampuh, minum 1 pil sehari sudah cukup, minum 2 pil adalah batasnya, bagaimana kalau 5 pil? Kamu tidak bisa menahan akumulasi kekuatan obat. Lu Chen terkejut. Murid inti lainnya hanya menerima beberapa pil Sanwen Xiantai selama sebulan, yang cukup untuk budidaya. Sangat berbahaya bagi kelompok pria ini untuk makan 5 pil sehari, yang masih merupakan pil Jiwen Xiantai. Bahkan dengan perlindungan tubuh dari esensi dan darah kaisar binatang, itu tidak dapat menahan dampak obat yang begitu besar. Memang benar aku tidak bisa menahannya, jadi ketika semua orang merasa tubuhnya akan meledak, mereka akan berendam dalam darah hewan, dan setidaknya mereka bisa ditekan. Kuan Sheng berkata, selama tubuh tidak dapat diledakkan, kekuatan obat yang agung dapat menembus belenggu kita dan mengirim kita untuk menerobos. Sekelompok orang gila. Lu Chen menarik napas dalam-dalam. Yang paling gila adalah Sangguan Jin. Dia meminum 10 pil sehari, bunuh diri menggunakan narkoba.
Kuan Seng tertawa. Lalu kenapa dia belum mati? Lu Chen terkejut. Terakhir kali dia hampir mati. Untungnya, kami mengetahuinya lebih awal. Kami melemparkannya ke dalam darah binatang itu dan merendamnya selama sehari semalam penuh sebelum dia memulihkan nyawanya, dan dia berhasil menerobos. Kata Kuan Seng, mulai hari ini dan seterusnya, semua orang akan kembali ke dosis pil normal, tidak boleh ada peningkatan. Lu Chen segera mengeluarkan perintah, dan berkata, saya tidak ingin melihat kalian semua meledak dan mati karena overdosis. Jika kamu tidak menambah jumlahnya, bagaimana kamu bisa mengimbanginya? Sangguan ingin mempunyai pendapat. Anda telah meningkatkan dosisnya selama berhari-hari, dan kekuatan obat yang terkumpul di tubuh Anda sudah banyak. Bahkan jika Anda tidak menambah dosisnya, efeknya dapat bertahan lama, yang cukup bagi Anda untuk meningkatkan dosisnya, menerobos lebih cepat dari yang lain. Kata Lu Chen, tapi kita harus bergerak lebih cepat. Kata Sangguan dengan tulus. Jangan khawatir, saat aku mendapatkan daun avatar, aku akan membantumu merangsang penglihatan. Lu Chen menambahkan, setelah visi Anda terangsang, Anda semua akan menjadi bakat seni bela diri, dan kecepatan kultivasi Anda secara alami akan meningkat pada saat itu. Kapan saya akan mendapatkan daun klon? Sangguan ingin bertanya. Tunggu sebentar lagi. Lu Chen tidak tahu kapan dia akan mendapatkan tiruannya Ye, tetapi dengan karakter An Yu, dia tidak boleh mengingkari janjinya. Jika tidak berhasil, dia hanya perlu mencari waktu dan pergi ke Gua Iblis secara langsung. Kamu tiba-tiba meninggalkan bea cukai, ada apa? Guan tiba-tiba ingin menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagus, kata Lu Shen. Saudaraku, kamu selalu menjadi yang tercepat untuk menerobos, tapi kali ini level semua orang lebih tinggi darimu. Cuma bercanda, karena semua orang lebih tinggi darinya, tidak apa-apa jika dia tidak bisa berpura-pura menjadi pemaksa, dan Fei Long berpura-pura menjadi pemaksa, bisakah dia bahagia? Setiap orang dapat berkultivasi dengan meminum pil, dan meningkatkan alamnya seperti terbang, tetapi dia tidak dapat meminum pil, dan jika dia tidak depresi, dia akan menjadi hantu. Dia memutuskan untuk kembali dan menutup ujian kematian, sebelum pergi ke Sekte Changyu, dia pasti harus menembus posisi peringkat tinggi. Berjalan kembali ke rumah, dia melirik ke arah Firefox yang masih tersesat dalam alkimia, dan dia merasa sedikit bersalah. Saudara-saudara meminum lebih banyak obat, dan alkimia Jiwen Xiantai dikonsumsi seperti air mengalir. Jika Firefox tidak bekerja keras untuk membuat alkimia, Firefox tidak akan mampu memenuhi permintaan tersebut. Firefox, kerja keras yang luar biasa. Lu Chen berjalan mendekat dan menyerahkan pil binatang Li Huo Xuan kepada Firefox. Mata Firefox langsung berbinar, sangat senang. Pil binatang Li Huo Xuan dapat mempercepat evolusi binatang api tingkat ke-7. Ini adalah tonik yang bagus untuk Firefox. Hanya Lu Chen yang dapat menyempurnakan pil ini, jika tidak, bagaimana dia mengontrol Firefox? Karena, Lu Chen tidak mengajari Firefox untuk menyempurnakan pil binatang Li Huo Xuan. 10 hari kemudian, aura di puncak gunung menjadi sedikit lebih tipis. Dan sedikit aura itu benar-benar masuk ke dalam perut Lu Chen. Sekarang, Lu Chen bisa membuka diri untuk menyerap aura di sini, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap sopan. Klik, terobosan, posisi kuarter di Sendai. Akhirnya memasuki panggung peringkat pertama ranah Sendai. Ada 4 tahap di alam Xiantai, Dewa Pemurnian tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan setengah langkah. Tahap pertama adalah jurang yang dalam. Setelah terobosan dibuat, peningkatan kekuatan akan sangat besar, dan kekuatan tempur juga akan sangat berubah. Secara khusus, Lu Chen memiliki banyak faktor pendorong, lebih banyak kekuatan, dan kekuatan tempur yang lebih kuat. Saat Lu Chen memukul elemen kelima dari teras abadi, sebuah suara agung datang dari atas puncak gunung. Ada perang di Gua Iblis, semua murid inti memasuki lapangan untuk bertahan melawan musuh. Setelah beberapa saat, murid inti yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar satu demi satu, menuju Gua Iblis. Dengan seruan perang, Lu Chen harus menghentikan kultivasinya, meninggalkan pavilion, dan mengumpulkan semua orang untuk bersiap berangkat. 10 pelayan ingin mengikuti, tetapi ditolak oleh Lu Chen. Mereka tidak cukup kuat untuk berangkat. Lu Chen juga memberitahu Aisan bahwa ini bukan masalah hidup dan mati, jadi jangan biarkan hantu perempuan itu keluar begitu saja, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, dan akan lebih buruk lagi jika itu mempengaruhi kesalahan penilaian monster itu, klan.
Lu Chen memimpin legiun fanatik menyusuri Gua Iblis, dan ketika mereka sampai di kota pertahanan, mereka merasakan pembunuhan tanpa akhir, tetapi pertempuran belum dimulai. Ada pasukan darat yang terdiri dari jutaan monster di luar kota, siap bergerak. Jauh di atas langit, ada juga pasukan alam Xuanming Yaozu dan pasukan teras alam abadi. Para murid sekte dalam telah pergi ke medan perang mereka sendiri, menghadapi pasukan alam Xuanming dari Yaozu, tetapi belum bertempur. Namun, 100.000 murid inti sudah lama tidak datang, mereka menunggu Lu Chen. Lu Chen adalah murid inti utama, tulang punggung dari 100.000 murid inti. Semua murid inti mematuhi perintah dan bergegas ke medan perang. Dengan lambaian tangan Lu Chen, 100.000 murid inti terbang ke langit satu demi satu, membentuk formasi pertahanan untuk menghadapi pasukan alam Xiantai dari Yaozu. Namun, legiun fanatik tidak naik. Karena Lu Chen hanya memberi perintah kepada murid inti, bukan kepada legiun. Jika Lu Chen membutuhkan legiun untuk berperang, dia akan menambahkan satu kalimat lagi, legiun Zelot mematuhi perintah. Fei Long sangat bingung, kekuatan legiun secara keseluruhan telah ditingkatkan, peralatannya bagus, dan kekuatan tempurnya kuat, jadi apa yang mereka takuti lakukan dengan alam abadi Yaozu? Yaozu bahkan tidak mengirimkan pasukan pemurni dewa. Ini adalah pertempuran berstandar rendah. Lu Chen melihat pasukan monster di luar, dan berkata, jangan bergabung dengan pasukan kami, itu tergantung situasinya. Lu Chen sudah berpengalaman melawan ras alien. Meskipun ini adalah pertarungan tingkat rendah, dia merasa pasukan monster itu agak tidak biasa. Pasukan darat Yaozu bukanlah apa-apa, begitu pula pasukan alam Xuanming, tetapi jumlah pasukan di teras abadi sangat besar, setidaknya lebih dari 300.000, beberapa kali lipat dari ras manusia. Oleh karena itu, Lu Chen ingin mengetahui alasan serangan Yaozu, dan dia tidak ingin legiun Zelot segera berada di tempatnya. Bagaimanapun, dengan 100.000 murid inti membentuk formasi pertahanan, tidak peduli berapa banyak pasukan teras abadi Yaozu yang ada, mereka tidak akan dapat memanfaatkannya dalam waktu singkat. Lu Chen, kamu terlambat. Sebuah suara yang dalam terdengar dari belakang. Penatua Zeng, sudah lama tidak bertemu. Lu Chen berbalik dan melihat Penatua Zeng, orang yang bertanggung jawab atas kota pertahanan, datang suatu saat. Penatua Zeng memandang Lu Chen dengan ekspresi lega, dan menghela nafas, cek-cek, saya ingat tidak butuh waktu lama ketika Anda menerobos ke alam Xuanming, tetapi sekarang Anda sudah berada di tahap keabadian, dan Anda berada masih di posisi kuadruple. Kamu benar-benar punya potensi besar. Dikatakan bahwa ketika kamu menjadi murid inti utama, kamu hanya berada di posisi satu tingkat di alam Xiantai. Tidak ada seorang pun sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang datang setelahnya. Penatua Zeng mengagumi Lu Chen sejak awal, dan selalu ingin memikat Lu Chen untuk mempertahankan kota, dan melatih Lu Chen untuk menjadi penerusnya. Sayangnya Lu Chenzi tidak ada di sini, tetapi pergi ke halaman murid lain. Elder Zeng, kekuatan klan monster agak tidak normal hari ini. Lu Chen tersenyum, lalu mengarahkan topik itu ke Yaozu. Ini memang tidak normal. Pasukan klan monster di sini di Gua Monster awalnya tidak memiliki begitu banyak pasukan di alam teras abadi, dan jumlah mereka hanya lebih dari 100.000 yang mati. Penatua Zeng mengangguk, dan berkata, hari ini, mereka mendapat tambahan 200.000 yuan. Mereka mungkin meminjamnya dari Gua Iblis lain, yang membuat saya pusing. Gua Monster selalu menjaga keseimbangan pasukan, kenapa mereka tiba-tiba meminjam pasukan? Lu Chen bertanya, kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Penatua Zeng merentangkan tangannya, dan berkata, hal yang paling aneh adalah kali ini pasukan monster datang, dan tidak ada yang kuat. Mo San tidak datang. Lu Chen melirik ke langit, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda monster kuat itu. Pemimpin pasukan di Gua Setan Besar di sini adalah Mo San, klan iblis yang kuat, dan juga lawan lama Penatua Zeng. Setiap kali mereka menyerang kota pertahanan, Mo San memimpin pasukan monster, tetapi penguasa Gua tidak pernah menunjukkan wajahnya. Tidak datang, kata Penatua Zeng. Maka pertempuran ini adalah pertempuran pelatihan militer. Kata Lu Chen, mungkin begitu, meskipun Mo San tidak ada di sini, aku akan bertarung sesuai aturan. Kata Penatua Zeng, sambil berbicara, pasukan darat klan monster mulai menyerang, dan mereka bergegas ke kota pertahanan satu demi satu, bertarung dengan murid luar yang mempertahankan kota. Di lantai pertama di udara,
500.000 hingga 600.000 murid dalam maju untuk bertarung dengan pasukan alam Xuanming Yaosu. Di lantai 2 udara, 100.000 murid inti memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan masih membentuk formasi pertahanan, menunggu musuh menyerang. Pasukan alam teras abadi dari Yaosu tidak sopan, dan langsung bergegas. Meskipun ada banyak orang, menghadapi murid Xuantian dalam formasi pertahanan, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka, dan tidak dapat menerobos sekaligus. Lu Chen, pertempuran hari ini bergantung padamu. Penatua Zeng menatap medan perang alam abadi, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda dapat membunuh alam dewa, saya khawatir hanya Anda yang dapat menghancurkan pasukan alam abadi Yaosu. Jumlah mereka terlalu banyak, jika Anda tidak bisa mengatasinya, pasti murid inti kita yang akan menderita pada akhirnya. Berikan pada pasukanku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia memerintahkan pasukan fanatik untuk naik dan menyerang pasukan Yaosu Realem Xiantai. Sebagian besar anggota Legiun Fanatik telah menembus level lain, alam Xiantai level kelima. Mereka semua memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi di tingkat dasar, memiliki senjata tingkat senjata suci di tangan mereka, dan kuat secara fisik. Dalam hal kekuatan tempur individu, prajurit monster di level menengah bukanlah lawan sama sekali, dan mereka bahkan bisa melawan prajurit monster di level ke-7. Terlebih lagi, mereka telah disusun dalam formasi yang kuat, semuanya terlatih dengan baik, bekerja sama satu sama lain, dan kekuatan tempur mereka lebih kuat. Terlebih lagi, kelompok perisai Feilong menopang dan menambahkan pertahanan yang kuat untuk setiap anggota. Dan Sangguan Jin, Ruhua, dan Cain Yao telah menembus alam abadi tingkat ke-7, dan mereka bahkan lebih tak terkalahkan di medan perang, dan pembangkit tenaga listrik alam dewa setengah langkah bukanlah lawan mereka.